Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Nampaknya ada sebuah pemberitaan yang cukup cukup menegangkan begitu kan ya, bahwa Hakim MK Anwar Usman jatuh hingga harus dirawat di rumah sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya apa? Artinya bahwa sesama saudara-saudara kita harus mendoakan yang baik ya. Banyak kritikan-kritikan dari netizen ya. Ada mengatakan wah ini sebuah karma lah, wah ini sebuah inilah, sebuah itu dan sebagainya begitu. Sehingga Hakim Arif Hidayat begitu kan ya mengomentari netizen begitu kan ya, mengatakan bahwa mengaku prihatin lantaran banyak komentar negatif terhadap Hakim Anwar Usman ya yang sedang sakit. Arif mengajak masyarakat untuk mendoakan kesembuhan Anwar Usman tersebut. Nah, maka disinilah yang kemudian ya jubir dari MK begitu kan ya memberikan klarifikasi bahwa ya Anwar Usman lagi sakit ya, dirawat di rumah sakit. Ya, sesama saudara-saudara kita, ayolah kita doakan bersama-sama. Doa kita yang terbaik ya, semoga diberikan kesembuhan, bisa beraktivitas kembali begitu. Yang namanya manusia, kita tidak tahu. Yang namanya manusia begitu kan ya. Pasti ada salah dan ada benar. Nah, kalau banyak salahnya, ya, ya itulah yang kemudian kembali kepada dirinya masing-masing. Jadi ini hanya sebatas komentar-komentar dari netizen. Nah, inilah yang akan lihat ke depan karena ada beberapa putusan yang kemudian belum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi karena harus melibatkan Anwar Usman ini. Nah, nampaknya masyarakat mewanti-wanti betul begitu kan ya. Kalau paman si Gibran ini sedang sakit begitu kan ya, maka kita harus doakan bersama-sama. Kita tahu bahwa ya Anwar Usman ini pernah dipecat menjadi ketua Mahkamah Konstitusi saat Pilpres ya, sebelum Pilpres ya, ketika Gibran ya mau maju ya sebagai calon sebagai calon wakil presiden karena ambang batas usia begitu kan ya. Di situ tidak sampai ya, dengan adanya Anwar Usman ini begitu kan ya, mungkin di preteli sana sini akhirnya bisa lolos. Jadi langkah inilah yang kemudian dianggap sebuah karma bagi masyarakat. Padahal yang namanya sakit, yang namanya apapun begitu kan ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan kita. Jadi saya kira ya orang akan banyak begitu kan yang melihat ya, kenapa kok Anwar Usman banyak dihujat ya, karena memang ya inilah situasi dan kondisi kita begitu ya. Jangan pergi dulu paman, ponakan dan cucumu masih membutuhkanmu untuk merubah undang-undang. Wah, ngeri sedap ya komentar dari netizen. Bingung mau komen apa. Kekacauan NKRI karena amanat reformasi 98 tidak lagi dijadikan pegangan. Padahal era reformasi telah menyimak ya banyak membawa korban jiwa dan harta ya. Pamanku pahlawanku. Ini ya dari jatuh bangun belain ponakan sekarang jatuh beneran ya. Mudah-mudahan ya disegerakan urusannya. Jadi artinya apa? Artinya banyak netizen yang mendoakan bahwa kesembuhan Anwar Usman ini. Saya hanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga ya apa yang kemudian berikan musibah kepada Anwar Usman ini cepat sembuh ya, dan cepat kembali beraktivitas kembali. Yang namanya manusia, yang namanya saudara-saudara kita, harus kita mendoakan sesama begitu kan. Jangan lalu kemudian orang yang terpuruk di situ lalu kemudian dinyinyirin begitu. Tidak boleh dengan hal kayak begituan. Baru setelah Anwar Usman sehat kembali di situ, yang dikritik itu adalah jabatan mereka. Ya, kalau orangnya sendiri sakit apa ya nggak usah lah. Jadi kita itu sebagai budiman inspirasi begitu kan, kita harus mendoakan sama-sama begitu ya untuk kesembuhan Anwar Usman dimanapun kita berada. Ya, berbeda dengan seorang Jokowi yang nampaknya sana sini masih saja belusukan. Nampaknya ya main presiden-presidenan lah ya. Setelah Prabowo kemarin begitu berangkat ke luar negeri, ya di belakang main presiden-presidenan. Mau bagaimana lagi? Jadi saya kira bahwa
putusan Mahkamah Konstitusi dulu begitu kan ya, itu membuat heboh begitu. Ada apa namanya, ada yang kemudian mengatakan bahwa Gibran ini dibantu oleh si paman dan sebagainya. Banyak muncul narasi-narasi dan spekulasi itu. Tapi bagi kami adalah ketika MK ada cawi-cawi besar di situ, maka trust kepercayaan masyarakat sudah hilang di situ. Coba kita baca beritanya begitu kan ya, dari Kompas ya ini. Hakim MK Anwar Usman jatuh hingga harus dirawat di rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Hakim Mahkamah Konstitusi ya MK Anwar Usman disebut tengah dirawat di rumah sakit akibat jatuh ya pada hari Selasa. MK pun mengundurkan jadwal sidang panel 3 sengketa Pilkada 2024 yang ditangani oleh Anwar ya. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara MK Eni Nurbaningsih yang sebagaimana dikutip dari kompas.com. Dia untuk panel 3 pada persidangan hari ini terpaksa harus melakukan ya reschedule ya cikedul begitu kan ya, karena kondisi dari Pak Anwar itu mengalami kemarin jatuh. Sebagai informasi, sidang sengketa Pilkada 2024 dibagi menjadi 3 panel dan sedianya dimulai bersama dengan pada hari Rabu. Namun sidang panel 3 terpaksa mundur karena hanya dapat berjalan jika ketiga hakim mengadili hadirnya. Jadi Anwar Usman ini begitu kan ya sudah izin begitu tidak lagi menangani pilkada karena akibat sakit ya, akibat jatuh. Ya semoga kami begitu kan mendoakan semoga cepat sembuh ya, segera kembali bisa beraktivitas kembali sehingga bisa ditangani dan tidak mundur. Bagaimana sengketa-sengketa pilkada hari ini? Wah, banyak begitu kan ya. Ada yang kalah ngotot mau menang, ada yang menang santai-santai aja begitu. Banyak itu terjadi di pilkada. Walaupun tidak ada kasus besar, walaupun tidak ada kecurangan, dibuatlah kecurangan. Inilah bagi orang yang kalah. Bagi orang yang kalah seperti itu, cari inilah, cari itu. Padahal semuanya bersifat asumsi. Asumsi itu, kata Hotman Paris, tidak bisa dijadikan sebuah alat bukti. Nggak bisa begitu kan ya. Jadi inilah asumsi begitu. Jadi tidak bisa dijadikan alat bukti. Misalnya begitu kan ya, saya mencintai seorang perempuan yang begitu cantik ya. Karena dia saling cinta, karena dia mencintai begitu kan. Membuatlah puisi ini, puisi itu. Itu kan bersifat asumsi, tapi secara fakta tidak ada percintaan dan percintaan itu tidak pernah diterima oleh seorang perempuan. Ya bilangnya saya mencintai dia dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Padahal itu adalah bersifat asumsi dan itu tidak bisa dijadikan sebagai bentuk bahwa dia adalah benar-benar pacaran. Ibaratnya seperti itu begitu kan ya. Dibuatlah puisi-puisi yang indah. Ya sama, kalau kalah ya kalah, nggak usah lah ngotot sana sini. Banyak tuh pilkada-pilkada yang lain begitu kan ya. Pilkada-pilkada yang lain mau ngotot ya, dan pada akhirnya di Pilkada DKI Jakarta coba di situ ya. Yang Ridwan Kamil awalnya dan timnya ingin melaporkan ya dugaan kecurangan ini kecurangan itu ke Mahkamah Konstitusi. Dan pada akhirnya ya tidak, mungkin sudah sadar di pertengah jalan begitu kan ya bahwa cintanya sudah ditolak. Mau ngapain lagi kalau sudah seperti itu? Jadi kalau kalah ya kalah, nggak usah ya sok-sokan ada bukti kecurangan ini ya. Emang di negara kita ya semua tidak ada kecurangan. Emang pilkada kita ya semuanya tidak ada kecurangan. Kalau sama-sama curang, capek-capek kita melaporkan ke Mahkamah Konstitusi, nggak usah lah. Yang menang di KPU dan itulah yang menang. Ya buang-buang anggaran, buang-buang uang ya. Buang-buang ini dan sebagainya begitu. Jadi agak lucu juga di negara kita ya. Yang kalah ngotot ingin menang ya. Kalau ingin menang terus nggak usah menjadi calon ya. Semuanya siap kalah dan siap menang. Kalau sudah menang ya terpaksa yang kalah menghormati ya. Terus kemudian kalau yang menang ya saling menghormati satu sama lain. Itu aja bos ya, biar demokrasinya berjalan. Ya biar MK tidak ada kerjaan loh. Benar kan? Ya kalau tidak ada yang melaporkan MK mau apa coba ya?
Ya, apakah mau apa namanya, mau menerima undang-undang saja? Apakah mau menerima undang-undang yang sudah direvisi sana sini, mau digugat lagi, mau diajukan lagi? Apakah seperti itu begitu? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.